Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Aliyah Podcast Al-Kahfi edisi Ramadan. Tentunya kalau misalkan kita masuk dalam edisi Ramadan, pasti pembahasannya nggak jauh dari yang namanya keutamaan puasa, kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan, manfaat-manfaat puasa, seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Amar sebagai host di acara Aliyah Podcast Al-Kahfi kali ini. Sebelumnya gimana nih kabar penonton semua, teman-teman semua di luar sana? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya adalah kita harus bisa yang namanya konsisten menjaga ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di video-video sebelumnya kita sudah ngebahas mulai dari cara menggapai keutamaan puasa, rahasia puasa Ramadan, dan lain-lain. Sekarang kita bakal membahas salah satu tema yang memang sebenarnya masuk ke dalam salah satu manfaat dari puasa itu. Tapi di sini, di video kali ini, di kesempatan kali ini kita bakal membahas secara spesifik, kita bakal ngebahas secara detailnya, yaitu sesuai judul puasa untuk kesehatan. Nah, tentu di video kali ini, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membahas tentang spesifikasi dari puasa untuk kesehatan itu sendiri. Nah, yang paling pastinya adalah sudah hadir juga bersama kita narasumber kita yang memang sudah siap untuk berbincang, membahas detail tentang kenapa sih puasa baik untuk kesehatan seperti itu. Beliau adalah Ustadz Iksan LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu Ustadz, yang tadi udah saya jelasin di awal, kita bakal ngebahas tentang kan puasa untuk kesehatan untuk puasa itu merupakan salah satu dari manfaat puasa itu juga. Betul, tapi kan banyak juga di antara kita atau masyarakat di luar sana yang memang hanya tahu beberapa dari manfaat-manfaatnya saja, tidak tahu spesifikasinya. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang spesifiknya. Nah, kalau misalkan dari Ustadz sendiri, gimana sih Ustadz? Apa sih detailnya kenapa puasa itu bagus untuk kesehatan? Gimana tuh? Jadi kita mulai saja ya untuk pertanyaan pertama, kenapa puasa apa tadi? Bagus untuk kesehatan. Jadi puasa ya menurut syariat adalah ya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika seseorang berpuasa ya itu kan menahan makan, minum begitu ya. Betul. Ya. Dan menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika seseorang menahan makan dan minum, artinya seseorang itu ya mengosongkan perutnya atau lambungnya begitu ya. Nah, di situ ya lambung akan tidak terisi makanan, tetapi manusia harus bekerja begitu ya. Ya, harus beraktivitas. Sehingga ketika waktu puasa itu, maka seseorang akan mengambil energi yang ada di dalam tubuhnya. Begitu ya. Nah, apa yang kira-kira yang tersisa di dalam tubuh? Maka yang tersisa adalah karbohidrat dan lemak. Lemak ini akan dihancurkan, karbohidratnya akan dihancurkan dan dirubah menjadi energi. Begitu ya. Nah, ketika energi ya itu sudah dihisap ya, dihisap oleh tubuh, maka seseorang akan bisa melakukan aktivitas kembali begitu ya. Nah, itu dari sisi ya penyerapan energi begitu ya. Tetapi kalau dari sisi yang lain tentu banyak sekali manfaatnya gitu ya. Ya, peneliti itu ya mengkategorikan ada 2 manfaat untuk kesehatan seseorang yang sedang berpuasa. Ya, ada manfaat secara ya fisik gitu kan, secara jasmani dan juga secara rohani atau psikis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan boleh dijelasin sedikit guys, kalau misalkan apa dari manfaat untuk fisik kita dan manfaat untuk rohani kita itu gimana tuh? Jadi ada sebuah hadis ya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya begini, sumu tasihu. Ya.
berpuasalah kalian akan sehat. Nah, begitu ya. Nah, ada beberapa pendapat dari ulama mengenai derajat hadis ini gitu ya. Ada yang mengatakan dhaif, ya. Ada juga yang mengatakan maudhu gitu. Tetapi secara ilmiah hadis ini adalah ya benar gitu, benar adanya. Jadi peneliti setelah mencari kebenaran hadis ini, maka peneliti akhirnya menyimpulkan salah satu daripada manfaat puasa ini saya sebutkan nanti ada 5 begitu ya. Ya. Yang pertama adalah ya mencegah penyakit jantung. Ya, jantung ya. Kita tahu bahwa jantung itu kan bekerja ya, bekerja setiap hari gitu ya. 24 jam. Tidur juga bekerja begitu ya. Nah, di sini puasa itu mengontrol yaitu lemak darah yang ada di dalam jantung itu, di dalam saluran ya jantung itu ya. Jadi ketika lemak itu berkurang, maka otomatis saluran kan lancar begitu ya. Ya. Terus juga lemak-lemak yang ada di dalam dinding jantung itu sangat bahaya sekali ketika menumpuk tuh lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, terutama di dinding jantung itu ya. Ketika sudah menumpuk, akhirnya jantung tuh tidak bekerja dengan semestinya begitu ya. Jadi harusnya deg-deg begitu ya. Jadi terhambat begitu ya. Nah, puasa itu berfungsi untuk ya mencegah seseorang terkena penyakit jantung gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menambah sel darah putih. Nah, Masya Allah gitu ya. Gimana tuh? Ya, jadi sel darah putih itu kalau kita belajar biologi, ketika seseorang terluka begitu ya, sel darah putih lah itu yang akan menyembuhkan begitu ya. Betul. Jadi sel darah putih ini bermanfaat untuk mencegah penyakit ya, virus begitu ya, memperbaiki sel-sel yang rusak begitu ya. Nah, ketika di puasa begitu, ketika dalam keadaan puasa, maka seseorang ya akan merasa dirinya itu ya baik-baik saja begitu ya, fit begitu ya. Dalam arti ya tidak ada orang berpuasa itu jadi sakit begitu ya, malah sehat begitu ya. Gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya, baik itu disebabkan virus, bakteri begitu ya, atau yang lainnya itu bisa kurangi begitu ya, bisa dihilangkan dengan puasa. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu ya menghindari penyakit kanker. Nah, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa penyakit kanker ini ya sangat ya mengkhawatirkan begitu ya, kanker gitu ya. Nah, penyebabnya apa kanker itu? Ya banyak sekali penyebab kanker gitu ya. Nah, kanker itu kan sel ya. Sel ya yang berkembang begitu ya, secara tidak normal atau abnormal. Sehingga sel-sel yang abnormal ini bisa mengganggu sel-sel yang normal betul. Gitu ya, yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang normal. Nah, akibatnya ya akan menjadikan tubuh tuh ya sakit begitu ya. Sakit yang sangat begitu. Mungkin bisa terjadi bengkak dan lain sebagainya begitu ya, sehingga nanti terjadi bisa kalau tidak diobati gitu ya, terjadi kematian. Nah, dengan berpuasa ini ya akhirnya sel kanker itu dihilangkan gitu kan, dihilangkan gitu sedikit demi sedikit begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, manfaat untuk kesehatan secara fisik itu adalah menghindari ya penyakit gula darah atau diabetes. Ya, kita tahu bahwa ketika seseorang sudah berumur 40 tahun, maka dia harus menjaga makanannya. Iya, betul, kan, betul, ya. Terutama dari nasi nasi gitu ya. Kemudian yang banyak gulanya begitu ya. Ya. Kenapa ya? Harus dihindari karena ini merusak begitu ya. Karena ketika ya gula darah makin banyak bertumpuk di dalam
ya darah begitu ya, gula ya gula begitu ya, glukosa begitu ya, bertumpuk di dalam ya gula darah, maka ini akan mengganggu metabolisme tubuh begitu ya. Ya, insulin yang dihasilkan oleh pankreas begitu ya, yang nanti dirubah menjadi energi. Nah, ini tidak bekerja begitu ya. Ya, dan akhirnya segala macam penyakit akan datang begitu ya, komplikasi akhirnya, penyakit jantung, penyakit liver, paru-paru, dan sebagainya itu ya. Itu disebabkan dari diabetes itu. Iya, diabetes karena harusnya gula itu bisa dilanjutkan atau bisa dirubah menjadi energi yang bisa dijadikan kekuatan gitu ya kan, energi, tapi itu tidak bisa terjadi begitu menumpuk di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah mengurangi kecanduan rokok. Nah, itu yang menjadi permasalahan ini zaman sekarang ya. Iya, betul. Iya, kalau tidak rokok ya vape lah begitu ya. Iya. Jadi kaula muda itu senang dengan itu begitu ya. Ya. Nah, ketika berpuasa artinya apa? Mengurangi kan begitu ya. Misalkan kalau tidak berpuasa ya ngerokok itu sering gitu ya. Ya, misalkan kalau tidak ada aktivitas yang serius gitu kan, nyantai itu kan ngerokok begitu ya. Betul. Setelah habis 1 batang nyambung lagi 2 batang dan seterusnya begitu ya. Ketika berpuasa artinya kan ya mengurangi begitu ya. Menahan diri ya. Intensitas rokok gitu ya. Nah gitu. Dan ini juga ya menjadi obat gitu ya untuk orang-orang yang kecanduan rokok gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya kan tidur itu sehat ya. Iya, betul. Nah, cuman kan banyak juga orang yang memakai dalih bahwasannya kalau misalkan tidur itu ibadah. Iya. Tidur itu tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Iya. Nah, itu kan kalau nggak salah saya pernah dengar itu hadisnya dhaif ya, Seth. Itu kalau gimana sih, Seth, sebenarnya hadisnya? Jadi kalau tidur itu kan sesuatu yang mubah begitu ya. Boleh saja begitu ya. Tetapi ketika di bulan Ramadan, alangkah bagusnya jangan diperbanyak tidur. Gitu kan? Karena di Ramadan ini kan ya momen ya untuk meraup gitu kan, mengambil sebesar-besarnya pahala begitu ya. Betul. Kalau hanya digunakan untuk tidur, ya hasilnya juga kan akan tidak maksimal begitu ya. Ya. Entah itu hadisnya dhaif atau maudhu gitu kan. Ya, yang jelas kan syariat Islam memperbolehkan tidur, tetapi ya tidak dianjurkan untuk tidur ya sepanjang hari gitu di bulan Ramadan begitu ya. Ya kan aktivitas kan banyak. Yang masa tidur terus kan, kecuali pengangguran kan gitu betul. Ya. Gitu. Kita kan bekerja gitu kan. Pasti ya harus ya aktivitas juga kan ya padat begitu ya. Nah, ibadah juga begitu. Ya kewajiban-kewajiban yang lainnya juga. Maka momen bulan Ramadan itu jangan disia-siakan gitu ya. Nah, ya ada yang saya mau sampaikan lagi begitu ya. Boleh. Tadi kan kesehatan fisik begitu ya. Nah, untuk psikis gitu ya. Itu juga ada manfaat dari berpuasa begitu ya. Nah, di antaranya yang pertama nih adalah ya menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu ya. Karena tujuan dari berpuasa adalah la'alakum tattaqun kan begitu ya. Nah, bertakwa. Sehingga ketika ya seseorang berpuasa, otomatis dia akan menjaga dirinya berbuat maksiat kan begitu ya. Ya. Karena di situ di Al-Qur'an di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu di sini apa? Orang yang beriman. Tentu kalau beriman pasti bertakwa, mengikuti rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala.
dia tidak akan ya menyanyiakan ya keimanannya kan begitu ya. Jadi takwaan sebagai benteng ya buat dia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, apalagi di bulan puasa gitu ya. 1 tahun sekali jangan disia-siakan gitu ya. Yang kedua, jadi puasa itu ya menumbuhkan kita berjiwa sosial gitu ya. Ketika orang berpuasa kan tentu merasakan lapar, merasakan haus kan begitu ya. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang ya lapar, haus kan kita kasihan begitu ya. Pasti akan kita tergerak jiwanya untuk ya membantu mereka ya kan. Iya, kita juga turut merasakan itu gitu kan, betapa susahnya gitu kan, lapar gitu kan, betapa susahnya haus kan begitu ya. Nah, begitu. Jadi ketika di luar puasa nantinya itu menjadikan manusia itu ya berempati, bersimpati kepada orang lain yang merasakan kelaparan dan kehausan gitu ya. Dia akan memberikan sedikit hartanya buat mereka yang membutuhkan seperti itu ya. Kemudian dari sisi yang lain ya, dari psikis itu akan menjadikan seorang yang berpuasa itu cerdas begitu ya. Ya, cerdas. Kenapa itu bisa menjadikan orang gitu. yang cerdas? Jadi otak manusia itu kan butuh asupan begitu ya. Nah, ketika energi sudah dikeluarkan begitu ya untuk tubuh gitu kan, nah justru malah otak itu banyak asupan mengambil ya energi dari hati begitu ya, dari hati begitu ya. Itu menurut ilmuwan gitu ya. Jadi mengambil protein yang terdapat di dalam hati. Ya, akhirnya ya otak itu banyak terisi dengan protein-protein tersebut dan orang jadinya ya cerdas begitu ya, intelektualnya gitu kan. Ya. Makanya ketika ingin menghafal Al-Qur'an ya kan, sebaiknya ya berpuasa begitu kan. Iya kan, kecerdasannya berlimpah begitu ya. Iya, kalau misalkan banyak makan akhirnya apa? Ngantuk begitu ya. Tidur begitu ya. Iya. Konsentrasi otak itu malah justru dia bekerja begitu kan. Bekerja begitu ya. Jadi nggak rileks gitu. Otak tuh bekerja terus gitu kan. Badan bekerja ketika banyak makan gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ya, untuk psikisnya adalah menghilangkan ya penyakit pikun. Ya, itu kan juga termasuk dari ya tadi berlimpahnya protein gitu ya. Ya mungkin itu saja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan masih banyak di luar yang menganggap bahwasanya nggak apa-apa deh saya tidur aja sepanjang hari karena tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah. Sebenarnya kalau tadi yang udah dijelaskan oleh Ustadz Iksan, tidur itu mubah di dalam Islam. Tapi alangkah baiknya ketika kita berada di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini hanya ada sekali setahun, hanya ada satu kali dalam 12 bulan. Alangkah baiknya kita memperbanyak atau meningkatkan kualitas atau kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Iksan bahwasannya banyak manfaat mulai dari segi manfaat untuk fisik kita atau manfaat untuk rohani kita. Salah satunya manfaat dari fisik kita adalah bisa mencegah penyakit jantung, meningkatkan sel darah putih atau mencegah kanker, dan yang paling penting adalah peringatan untuk kaula muda di luar sana. Puasa juga bisa menjadi bahan untuk kita mencegah yang namanya kecanduan rokok seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk dari sisi psikisnya, salah satunya adalah bisa menjadikan kita bertakwa dengan kita menjaga dari hal-hal yang kemaksiatan yang bisa membatalkan puasa kita tersebut, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi intinya adalah banyak sekali manfaat-manfaat untuk kesehatan dari puasa itu. Jadi untuk
ya ini sebagai pengingat bagi kita atau bagi penonton di luar sana untuk bisa konsisten dalam menjaga puasa hingga akhir di bulan Ramadan nanti, mulai dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, yang bisa Ustadz Iksan sampaikan. Sebelum ditutup, seperti biasa, selamat berbuka bagi penonton semua dan teman-teman semua di luar sana. Saya ucapkan mudah-mudahan puasa kita hari ini, puasa kita di hari yang lalu, dan puasa kita hari yang akan datang hingga berakhirnya bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, sebelumnya Ustadz Iksan, makasih Ustadz udah siap berbincang membahas tentang puasa untuk kesehatan seperti itu. Nah, mudah-mudahan buat kita semua, buat saya khususnya pribadi, bisa mengambil ibroh, bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iksan seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.